Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Siang, Bu. Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik banget, Bu. Baik banget, Bu. Udah ready banget ya? Ready parah. Pol. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin salah satu bisa memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Buat ngecek Hadir, Ibu Bu. presensi satu-satu aja ya. Salsabila, Hadir, Bu. Rahma Agni, Hadir, Bu. Yuyun Windarti, Hadir, Bu. Nabila Syifa, Hadir, Bu. Azizah Larasati, Hadir, Bu. semangat sekali ya, Cica. Lanjut, Uday Nabila, Hadir, Bu. Diana Chandra, Hadir, Bu. Riva Wildatunia, Siap hadir. Yuni Oktariana, tidak hadir ya ini kayaknya ya. Itu lagi ke WC, Bu. Terkendala Oh, itu, gitu. Bu. Mohon maaf, Oke. Bu. Wifi-nya Siap. tadi susah. Hadir, Bu. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar tentang permutasi. Sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang permutasi pada aturan perkalian. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama itu ada mengidentifikasi informasi yang diketahui dan ditanyakan dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan permutasi. Nah, kemudian menentukan banyaknya susunan dari suatu permasalahan menggunakan aturan perkalian dengan tepat dan menyimpulkan konsep permutasi sebagai cara menentukan banyak susunan ketika urutan diperhatikan. Nah, di sini ada 3 siswa nih yang sedang mengikuti acara perpisahan. Nah, pada saat acara perpisahan, 3 siswa ini diminta berdiri berjajar untuk berfoto. Nah, setelah foto pertama diambil, mereka bertukar posisi nih. Nah, apakah hasil fotonya akan tetap sama? Gimana nih? Kalau misal nih, yang laki-laki ini pada foto yang kedua itu pindah di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kira-kira fotonya akan sama seperti foto yang pertama atau tidak nih? Ada yang mau jawab nih? Coba siapa ya? Iya, Yun. sama, Bu. Sama. Kenapa sama? Karena tetap kalau misal fotonya eh, cewek tengah terus cowok kiri kan sama aja, tetap kita gambar foto, tetap dapat foto. Posisinya sama apa enggak bakalannya? Kan foto yang pertama laki-laki di sebelah tengah. Habis itu laki-lakinya tuh pindah di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, urutan Bu, hasil fotonya apakah sama? Coba Mbak Syifa. kalau urutannya berbeda itu hasilnya juga berbeda. Nah, benar. Jadi kalau eh, si laki-laki ini pindah nih urutannya akan berbeda. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, apakah susunan yang berbeda selalu menghasilkan hasil yang berbeda? Ada yang mau jawab? Berbeda, Bu.
hasilnya bisa berbeda. Kemudian, bagaimana nih cara menentukan banyaknya susunan tanpa menuliskan semua kemungkinan satu persatu? Belum Udah tahu, lagi? Bu. Belum tahu. Mungkin pakai perkalian, Bu. Pakai perkalian, oke. Lalu biasanya dipasangin satu-satu aja. Ya, bisa. Nah, untuk menjawab semua itu, Ibu ada satu permasalahan. Nah, dalam rangka kelas meeting, panitia akan membentuk pengurusan yang terdiri atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, satu orang sekretaris, dan satu orang bendahara. Nah, terdapat 8 siswa yang bersedia menjadi calon. Kemudian, setiap siswa hanya boleh menduduki satu jabatan. Panitia ingin mengetahui berapa banyak kemungkinan susunan kepengurusan yang dapat dibentuk. Nah, kira-kira berapa banyak kemungkinan susunan kepengurusan yang dapat dibentuk ya? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, pada diskusi nanti kalian akan mengidentifikasi nih informasi yang diketahui pada permasalahan tadi, kemudian menentukan nih kira-kira apa nih yang ditanyakan, kemudian menentukan strategi untuk memperoleh banyaknya susunan, dan menentukan hasil diskusi pada LKPD yang ada di barcode ini. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ada Uday Nabila, Yuyun Windarti, Nabila Syifa, dan Salsabila Syifa. Kemudian kelompok 2 ada Diana Chandra, Azal Larasati, Rahma Agni, sama Rifa. Oke, mungkin setiap kelompok bisa menyeken barcode yang ada di PPT ya. Oke, Bu. Siap. Baik, Bu. Oke, silahkan kalian bisa join ke room sesuai kelompok yang sudah dibagi tadi ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, kelompok 1 udah sampai mana nih? Itu, Bu. Kelompok 1. Baru mau nyusun susunannya. Oh iya, Pilihannya. oke. Ada kesulitan tidak? Belum, Ibu. Nah, ini. Oh ya, Bu. Dikali ya, Bu. Iya, dikali. Nanti ada di kolom di bawah tabelnya. Lanjut. Terus yang buat ya tadi. Iya. Terus sekretaris di ada ada berapa tadi ya? 5. 5. Jadi kita gunain perkalian karena apa Ya. tadi ya? Berarti itu Kenapa? dikaliin semua ya, Bu? Iya, betul. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5, Yun. Tulis. Coba itu 8, 7, 6, 5. Berapa? 8 kali 7 itu 56. 6 kali 5, 30. 56 kali 30 berapa, Dai? 56 kali 30 itu 15. 5. 1680. Ya. Iya. 1.600. Jadi Banyak banget, Bu. Ada 1000 Iya, berarti lebih. ada 1680 cara. Berarti udah paham ya? ya udah. Oke. Ibu pindah ke kelompok sebelah dulu ya. Ya buat hati. Kelompok 2 udah sampai mana ini? Udah selesai belum? Belum, Bu, masih itu bagian yang mengumpulkan informasi. Oke, bisa dilanjut ya. Ini diisi dulu untuk yang mengalihkan semua banyaknya pilihan untuk menemukan kira-kira berapa cara nih yang bisa dihasilkan untuk milih ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara ini. Bisa Oke, Bu. diisi ya. Ya, Iya, Bu. Bu. Kayaknya banyak banget, Bu. Di sok tahu. Ini cuma tinggal ngaliin, Yun. Ngaliin 8, ngaliin 7, 6, sama 5. Itu ada 8 dikali 7.
kali 6 kali 5. Hasilnya berapa? 1000. Coba dihitung, ada berapa? 80. Berapa, Di, hasilnya? Berapa? 1.680. 1.680.000. Apa sih Yun? Soasi. Ya, Oh, sampai sini berarti udah paham ya? Iya, Bu. ya, Bu. Jana nggak paham kayak Ibu. Tadi kayak gini-gini. Apa? Itu kan Oke, lagi- kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ya. Siap, Bu. Iya, Iya, Bu. Bu. Mengisi yang di bawah-bawah Ayo, juga Ma, ya, lanjut, yang Ma. ayo menyimpulkan. Jangan lupa diisi. Nanti kalau udah selesai Oke, bisa Bu. kembali ke room utama, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Diskusinya sudah selesai ya? LKPD-nya udah selesai semua? Sudah Bu. Sudah, Bu. Udah. Bu. Oke, saatnya Yuyun nggak sekarang. kerja, Bu. Yuyun nggak kerja, berarti sekarang presentasi. Jadi Betul. kelompok satu yang presentasi, Yuyun, oke? Biar Setuju. kerja. Yaudah, aku ngalah. Ifitnah tidak goyah. Oke, kelompok satu presentasi ya. Ya, Bu. Oke, bisa dimulai? Udah siap. Kan di dalam rangka kelas meeting, itu panitia akan membentuk pengurusan. Ada ketua, satu wakil, satu sekretaris, dan satu bendahara. Terus ada 8 siswa yang bersedia jadi calonnya. Terus setiap siswa itu hanya boleh menduduki satu jabatan. Panitia itu ingin mengetahui berapa banyak kemungkinan susunan kepengurusan yang dibentuk, berapa banyak kemungkinan susunan kepengurusannya. Nah, tadi kan ada 8 siswa totalnya semuanya. Terus akan dipilih 4 jabatan, ketua, wakil, sekretaris, sama bendahara. Itu satu-satu. Nah, untuk setiap siswa itu hanya boleh menjabat satu-satu kan tadi. Terus urutan jabatannya juga diperhatikan. Terus tadi yang ditanyakan, berapa kemungkinan susunan kepengurusan yang dapat dibentuk. Lanjut, Bu. Nah, tadi ketua berapa ya? Kelompok 1. 8. Wakil ketua, kelompok 1 siapa? Berapa? 7. Sekretaris? Nabila, berapa? 6. 6. Terus bendahara, berapa tadi ya? Udah. Hasilnya. Iya, yang tadi bendahara, tadi kan kita berapa ya? Darah ada 5. Iya, berarti tadi kan memperhatikan urutan juga. Berarti kita menggunakan perkalian atau pertambahan ya? Kelompok Kalian dong. Iya. Keren. Terus kan semuanya dikalikan. Hasilnya jadi berapa ya? 1, 2, 3. 1.680. 680. 80. Jadi penyanyi cara itu ada 1.680 cara. Betul. Betul nggak Bu? Pasti betul. Betul sekali. Sangat semangat sekali ya presentasinya ya. Iya, harus Bu. Oke, kelompok 2 apakah jawabannya sama dengan kelompok 1? Ya enggak lah. Bu, sama. Sama? Sama. Sama, Bu. Oke, Itu berarti sama sampai karena sini sudah nyontek, paham ya. Bu. Lanjut ya. Berarti udah paham ya? Paham? Sudah. Ada. Paham banget Bu. Oke, setelah berdiskusi ya, sekarang kita akan bahas bersama-sama tentang jawaban yang sudah kalian diskusikan tadi. Jadi tadi kan benar terdapat 8 siswa calon pengurus dan akan dipilih 4 jabatan yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, setiap siswa tuh hanya boleh menjabat satu posisi. Nah, urutan jabatan ini itu juga harus diperhatikan. Nah, yang ditanyakan itu kemungkinan susunan kepengurusan yang dapat dibentuk. Tadi nih, jabatan ketua itu banyak pilihannya ada berapa? 8, Bu. Oke, betul. Wakil ketua? 7, Bu. Oke, betul. Sekarang sekretaris nih, ada berapa tadi? Sekretaris, masih ingat nggak? 6, Bu. 6, Bu. 6. Oke. Dan ada bendahara, ada? 5. 5. Berarti sama ya? Sama yang tadi kalian kerjakan? Sama. Sama. Oke, lanjut. Nah, jadi hasil perhitungannya tadi kan diperoleh 1.680 cara. Nah, jadi cara tersebut itu menggunakan aturan perkalian dalam menentukan banyaknya susunan. Nah, kalau dalam matematika itu caranya itu dapat ditulis menjadi n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Nah, dengan n-nya itu banyak objek. Nah, kalau di soal tadi n-nya itu berarti berapa? Kalau tadi di soal? 8, Bu. Ya, betul. Dan R-nya itu banyaknya objek yang dipilih. Banyaknya objek yang dipilih, kalau dalam permasalahan tadi itu berarti ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti R-nya itu ada berapa?
4. Oke, berarti sampai sini paham ya? Paham. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Oke, lanjut ya. Ada tugas. Jadi ini tugas yang harus dikerjakan di rumah. Untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ya. Ingat ada tugas. Nah, untuk kesimpulan nih. Adakah yang mau menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Iya. Aziza, boleh. Tadi kita udah belajar permutasi. Nah, permutasi itu digunain untuk menentukan banyaknya susunan ketika urutannya diperhatikan, kayak ketua, wakil ketua, sekretaris, sama bendahara tadi. Ya. Terus banyaknya susunan itu dapat ditentukan dengan menggunakan aturan perkalian, Bu. Tadi Ya. kan kita juga mengalihkan dari ketua, wakil ketua, sekretaris, sama bendahara. Terus semakin banyak objek yang disusun, maka semakin besar juga kemungkinan susunan yang terbentuk. Sehingga Oke. diperlukan. Oke, Gitu, Bu. benar sekali ya. Boleh beri tepuk tangan dong buat Mbak Aziza. Tepuk tangan dong. Reaction juga boleh, reaction. Jadi, benar ya, tadi kesimpulannya itu, permutasi itu digunakan untuk menentukan banyaknya susunan ketika urutan diperhatikan. Nah, kemudian banyaknya susunan itu juga dapat ditentukan dengan menggunakan aturan perkalian, yaitu dapat mengalihkan banyaknya pilihan pada setiap tahap. Kemudian, semakin banyak objek yang disusun, maka semakin besar kemungkinan susunan yang terbentuk, sehingga diperlukan cara yang lebih efisien. Nah, bentuk umum dari permutasi itu agar lebih cepat nih menghitungnya tanpa harus menghitung satu persatu, bisa menggunakan n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Dengan n-nya itu banyaknya objek, dan r-nya itu banyaknya objek yang dipilih. Oke, tadi kita belajar apa aja tadi? Masih ingat? Permutasi. Oke, permutasi. Kira-kira perasaan kalian hari ini nih, apakah kalian udah paham apa belum tentang materi hari ini? Udah pada paham semua? Sudah, Bu. Paham Ya. banget deh, Bu. Di Udah. luar akal. Apakah ada yang kesulitan? Di jalan. Yun tadi, Bu, katanya mau tanya. Yun, Itu, apakah Bu, ada yang mau di- ditanyakan? Ada, Bu. Tadi itu Gimana, di Mbak bentuk Yin? umum permutasi. Jadi Iya. N-nya itu boleh kurang dari R apa enggak? N-nya itu boleh kurang dari R atau enggak? Iya. Gitu. Oke, buat nilai N-nya itu harus lebih dari R. Kalau misal nih, N-nya itu lebih kecil dari R, nanti kan hasilnya bisa negatif. Kalau cara itu kan nggak bisa negatif. Misal kayak banyaknya pilihan panitia OSIS, ada minus 23 cara. Kan nggak bisa gitu kan? Nah, jadi nilai N-nya itu harus lebih dari R, gitu. Oke, Bu. Oke, sampai sini udah paham? Sudah, Bu. Oke. Ada cek perasaan hari ini. Perasaan kalian hari ini ada di emoticon nomor berapa nih? 1, 2, atau 3? Ini pun ya. Oh, Emoticon di pertama ini. ragain ya. Berarti nomor 1 ya, Mbak Yin ya. Pertama, Bu, pertama ini. Nomor 1. Oke, berarti nomor 1 semua ya. Pada senang semua pembelajaran hari ini. Oke, Senang, Bu. Seru. jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah join di pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.